overall market not looking good ya menurut gue ya. Kayak Raja nih menurut gue kalau chartnya begini terus minggu depan dia nggak bisa balik ke atas 7.000, ya mungkin kita harus nunggunya di sini nih 5.950 6.000. Tunggu turun 11% lagi ya? Iya, karena pengalaman gue jangan pernah main di middle. Karena kalau main di middle cara lu ngitung risk rewardnya sih nanggung. Misalnya gini nih, lu beli sini ya kan, upside-nya 5%, downside-nya 11%. Masa risk reward lu minus? Ya nggak make sense Gak ya. make sense. Jadi kadang ada waktunya lu harus gebuk gede, kadang ada waktunya harus sabar nih. So, gue nanya lu tujuan lu trading or invest apa? Oh gue mau punya uang lebih untuk beli mobil buat keluarga. Ya udah beli. Iya kan? Gampang ya sesimpel itu. Tapi kalau misalkan Fit, gue punya duit 3 miliar, boleh gak beli BMW 1 miliar? Gue jawabnya gini, kenapa lu mau beli BMW? Oh karena gue kesel nih ada orang ngerendahin gue, katanya gue gak punya duit, katanya lu investasi saham, masa mobil lu si RV, pakai dong BMW gitu. Jangan beli. Tapi kalau jawabannya kayak, oh ini impian gue dari masa kecil nih, ya gue merasa gue masih muda, gue pengen duit, gue pengen ngerasain punya mobil bagus di usia muda. Terus ya 3M gue pakai SAM, gue ada 2M, terus gue masih bisa gulung lagi, jawabannya boleh beli. Jadi boleh gak boleh tuh seringkali juga bukan masalah finansial, tapi alasannya. Kayak gitu loh. Jadi kayak make sure temen-temen ketika kalian mau tarik untung kalian dari capital market, lo harus ngerti dulu nih lu tarik buat apa. Kalau penting buat lu tarik, beli aja gak masalah. Lu mau ajak orang tua lu umroh, tarik, pakai aja. Cuma kalau pakai untuk party minum tequila ya lu, ya kan? Gitu. Nah menurut lu untuk teman-teman di sini buat mencapai level capacity and capabilities kayak lu di stock market itu what it takes gitu loh. Alright. Hey Fit, Hey George. gimana kondisi pasar saham Indonesia pagi ini Fit? Very slow ya. Very slow ya. Very slow. Lihat ya marketnya doji begitu, doji gak ada volume, candle-nya juga volatility kecil. Mungkin karena besok liburan, no weekend. Benar. Gue pun hari ini gue gak ada trade. Lu gak ada trade? Gak ada trade, gue gak ada buy, gak ada sell, cuma hold lah. Berarti lu kalau market sepi kayak gini biasa bener literally do nothing. Iya, menyibukkan diri lah. Menyibukkan diri dari market ya. Ya kadang gue, hari ini gue ngapain ya, sibuk sih hari ini. Sibuk. Ngurus bisnis. Yes. Cuma kadang-kadang kalau, gue sih tiap hari sibuk sih. Kalau gak sibuk, ya paling gue baca buku. Tapi kan kebanyakan orang sering bilang kalau lu mau cuan, lu harus ya sering trading dong. Lu ambil opportunity sebanyak mungkin dong. Tergantung stylenya ya. Tapi kalau di market kayak gini gimana? Kayak yang low volume gini ya? Sebenarnya low volume gini kan sebenarnya ada aja saham yang naik. Iya ada Ya aja. kan? Kayak misalkan kalau lu scalper ya, RLCO kan mantep nih. Wih, ya kan? arah Lari gila ya. arah, ya kan. Terus apalagi do kalau scalping kan do? Ada Zata misalnya. Zata ya. Ya saham-saham tekstil hari ini juga pada terbang semua. Apa? Bell. Oh iya Bell, ini saham-saham tekstil ya. Bell, Zata ya. Ya kalau scalper mungkin bisa cari opportunity di sini. Cuma kalau gua kan memang style gua bukan scalping. Yes. Jadi gua mainnya barang-barang yang memang size-nya lebih gede secara liquidity gitu kan. Jadi kalau misalkan hari ini kayak kita lihat mereka koreksi, ada row-nya juga koreksi, IMPC koreksi, kita dewanya hijau tipis, buminya koreksi. Jadi overall market tuh ya menurut gue kurang bersahabat ya. Raja juga tadi pagi sempat naik, Iya. closingnya merah. Terus Raja juga rejecting dari 7.000-nya kan. Jadi menurut gue ini udah demand yang terbreak, terus dari retesting dia merah. Overall market not looking good ya menurut gue ya. Kayak Raja nih menurut gue kalau chartnya begini terus minggu depan dia gak bisa balik ke atas 7.000, ya mungkin kita harus nunggunya di sini nih 5.950 6.000. Tunggu turun 11% lagi ya. Iya, karena pengalaman gue jangan pernah main di middle. Jangan pernah main di middle Jangan pernah main range. di middle. Lo kalau main di middle lo pasti kena drawdown dulu. Oh. Jadi kalau gue sabar. Kalau gue kayak misalkan Raja nih, pilihan gue dua ya. Ya either dia balik ke atas 7.000, ya lu mainin range ininya 20% ya kan. Atau lu main di range ini, lu beli di 6.000, lu main range ininya nih, sama-sama 18%. Cuma lu harus mainnya di ujung-ujung, jangan pernah main di middle. Karena kalau main di middle, cara lu ngitung risk rewardnya sih nanggung. Misalnya gini nih, lu beli sini ya kan, upside-nya 5%, downside-nya 11%. Masa risk reward lu minus? Ya gak make sense Gak ya. make sense. Jadi kadang ada waktunya lu harus gebuk gede, kadang ada waktunya harus lu sabar nunggu. Nunggu
trennya terbentuk kayak gitu. Berarti emang strategi trading itu very contextual ya dengan marketnya. Very kontekstual dengan market dan dengan experience ya. Tapi gimana pendapat lu sama orang-orang yang bener terpaku sama strategi kayak buy on breakout terus. Misalnya mau buy on weakness, pakai buy on weakness terus, makanya ketinggalan pas rally dari tahun kemarin. Menurut gua kalau itu bikin lucuan, ya lu ikutin cara bikin lucuan. Oh. Jadi misalnya gini, lu jago scalping, lu bisa coba swing boncos nih. Jadi lu untung di scalping, rugi di swing. Ya. Kayak gue swing, gue coba scalping, gue boncos. Jadi untungnya di swing, hilangnya di scalping. Jadi masing-masing orang tuh emang mungkin punya bakatnya beda-beda gitu. Punya kungfunya Punya masing-masing. kungfu masing-masing, pengalaman mereka kan juga beda-beda gitu. Jadi jangan pernah kayak, oh gue pengen ikut dia, gue pengen ikut style dia gitu. Karena everyone simply different gitu. Kayak lu bisa cari, ada orang yang bisa jago corporate action, multi-bagger gitu. Iya. Good for them kalau bisa gitu. Bagus, bisa dapetin untung. Ada orang yang bisa jago scalping gitu. Cuma kalau kayak gue bisa main swing, position trade, main jangka panjang gitu. Gue hold selama barangnya masih bagus. Ya memang harus sabar. Memang ada hari-hari di mana gak perlu ngapa-ngapain kadang. Kayak gitu. Berarti emang kalau misalnya masih pemula baru loncat ke market emang mereka tuh harus langsung cari satu strategi yang cocok sama mereka ya. Enggak kan biasa gini, lu namanya pemula pasti lu coba banyak hal. Yes. Ya kan? Lu coba jadi scalper, lu coba jadi investor, lu coba jadi swing trader, lu coba semuanya gitu. Dan itu normal ya. Ya normal dong. Sama halnya kayak lu SMP deh, lu Iya. ikut ekskul, lu ikut badminton lah, basket, bola, renang lah, gitar lah, semua lu ikutin gitu kan. Mata pelajaran aja udah belasan Semua, tuh. ya kan? Iya. Tapi ujungnya lu nemu apa yang lu suka. Nah sama kayak di market, lu ibaratnya masuk market lu tuh baik gitu kan. Lu Sekolah SD, dulu ya. Lu sekolah dulu, lu SD gitu, pelan-pelan lu SMP, lu SMA. Selama lu udah trial error panjang gitu, lu akan nemuin style yang mana cocok sama lu. Setelah lu nemu yang cocok sama lu fokus kembangin di situ gitu loh. Oh, oke. Kayak gitu. Menurut lu orang-orang, lu tau lah ya, lu tau gak sih orang-orang yang chartnya itu coretannya itu banyak banget, pakai indikator mungkin 10 macam di situ. Ya. Lu setuju gak semakin jago seseorang itu makin tahu banyak ilmu, tahu banyak strategi, tahu banyak indikator, tahu banyak terus dipakai langsung ke satu chart? Atau gimana menurut lo? Menurut gue balik lagi ya, ini kan style orang beda-beda gitu. Oke. Ada orang yang percaya astrologi, ada yang enggak. Ada orang yang percaya dengan Fibonacci, ada yang enggak. Ada orang yang percaya dengan MACD, ada yang enggak. Ya kan? Yes. Menurut gue approach trading orang tuh simply different. Jadi gue nggak bisa ngomong kayak, oh lu yang pakai indikator ini berarti lu salah gitu. Yang salah adalah ketika lu pakai banyak indikator tapi lu nggak tahu fungsinya apa. Betul. Contoh nih ya, bro EMA 200, gue beli EMA 200. Emang lu tahu EMA 200 fungsinya apa? Bahkan jangan-jangan lu nggak tahu MA 200 tuh apa. Katanya apa juga gak Iya. tahu. Gue tanya EMA 200 apa? Moving average 200. Iya apa? Gak tau gue apa artinya. Gue cuma pakai doang. Gue diajarinnya begini gitu loh. Atau enggak misalnya gini. Oh kalau uptrend tuh MA 9-nya harus dari bawah ke atas MA 26 gitu. Lu dapat ilmu itu dari mana? Oh dari webinar segala macam. Lu ngerti gak logik di balik MA 9 dan MA 26? Kenapa harus 9 dan 26 gitu? Betul. Nggak ngerti bro gitu. Iya. Padahal sebenarnya MA tuh ada logiknya gitu. Kayak misalkan MA 5, MA 10 itu kan short term price. Yes. Kalau lu mau cari misalkan koreksi short term pakai MA 200 nggak nyambung kayak gitu kan. Lu mungkin pakai MA 5, MA 10. Cuma pakai MA 5, MA 10 itu pasti mantul di situ. Belum tentu juga. Itu juga. Iya. Itu cuma sesimpel pergerakan rata-rata harga 5 hari 10 hari terakhir gitu loh. Jadi sebenarnya gue nggak masalah dengan orang pakai baik indikator. As long lu ngerti betul apa yang lu pakai gitu. Tapi kalau lu personally itu lu Enggak, gue gimana? nggak pakai. Lu gak pakai? Enggak, MA semua gue nggak ada pakai. Gue pure naked trade, price action, volume, Sambroksum. Udah. Dan Semua itu aja udah cukup. semua cukup. Berarti ya kalau dari based on your experience, makin lu punya pengalaman dan udah trial and error, makin simple ya strategi Karena yang kan lu sebenarnya pakai. gini, saham itu kan sebenarnya semua analisa itu kalau kita thumbs up itu cuma jadi dua, Apa tuh? supply and demand selesai. Benar sih. Ya. Kita mau tahu supply-nya di mana, orang jual di mana, kita mau tahu orang beli di mana, selesai. Lu mau pakai alligator kayak lu mau pakai ilmu-ilmu avatar kayak ujungnya lu cari ini market takut apa berani, ini market tuh rakus apa takut gitu loh, beli apa jual sih, simpel itu gitu kan. Jadi yang penting sebenarnya bukan indikator, yang penting adalah sistem bagaimana cara lu mengetahui psikologis pasar pada detik itu kayak gitu loh. Kalau lu pakai indikator bisa bikin lu tahu oh ini market lagi rakus dan berarti gue beli, ya udah pakai aja. Tapi kalau kayak gue yang terbiasa main naked trade, pure price action volume sama Broksum, justru di banyak indikator gue pusing. Misalkan MACD-nya bilang buy, Yeah. stokastiknya kok sell.
Benar. Karena gini loh misalkan ya, lu main nih ya kan, misalkan MACD ya kan, nah MACD sama stokastik. Logiknya kan gini, nih stokastik. Ketika MACD-nya golden cross, artinya apa? Buy. Oke. Ya. Teorinya buy. Tapi stokastiknya oversold, artinya apa? Time to sell. Mana yang harus lakuin? Itu dia. Pusing kan? Betul. Nah, padahal orang pakai MACD dan stokastik berbarengan itu bodoh. Yang satu leading, yang satu lagging. Benar. Iya kan? Iya ya. Loh, stokastik kan cari oversold ya kan? Kalau lu beli pas oversold di sini, bener nih naik nih. Tapi dia masih dead cross, masih jelek Iya, loh. belum golden cross. Iya kan? Nih. Lu kalau beli stokastiknya oversold di sini, sampai dia overbought, nah lumayan loh naiknya. Iya. Ya kan? Tuh, naiknya 48%. Tapi kalau ngikutnya di MACD Golden Cross misalkan. Ya kan MACD Golden Cross di tanggal 5 Januari. 6 Januari. Anggap sini lah ya. Ya. 6 Januari. Sampai sekarang. Ya untung juga sih cuma 5%. Ya kan. Jadi sebenarnya both works. Kalau lu ngerti cara pakainya gitu. Kalau lu mau cari oversold, lu mau cari ini harga udah jatuh atau belum ya misalkan IMPC ya kan. Secara stokastik oversold. Secara MACD tapi masih bearish nih ya kan. Mana yang harus lu percaya gitu? Apakah lu harus percaya ini udah oversold atau lu harus percaya sebenarnya momentumnya belum balik? Ayo. Ujungnya kan bukan masalah indikatornya apa, tapi masalah sistem apa yang lu pakai. Pengalaman lu tuh apa gitu. Terus indikatornya juga harus digabungin, ya kan? Lu gabunginnya pakai apa? Lu pakai misalkan chart pattern kayak gitu. Jadi indikator tuh nggak bisa berdiri sendiri. Sebagai support argumen kita aja ya sebenarnya. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau lu trading ya, Fit, lu sering bilang ke gua sama ke teman-teman, lu bisa trading pakai insting. Iya. Dan insting ini nggak bisa jelasin. Lu mau 1000 orang nanya ke lu insting lu gimana, lu nggak bisa jelasin. Oke. Dan lu bilang itu emang insting built on experience. Kita pakai case Adaro. Benar, boleh. Ini kan kemarin waktu podcast talk show terakhir kan di sini nih. Yes. 7 Januari kita shoot ya kan. Betul. Kenapa bisa tahu Adaro ya kan? Ini Adaro semenjak kita talk show naik 16% dalam jangka waktu berapa? 1, 2, 3, 4. 4 market days naik 17%. Yep. Ditanya gimana cara tahunya? Insting ya. Gimana tuh? Kayak gimana ya? Gue juga bingung jawabnya ya. Kayak gue tahu aja gitu. Karena udah berkali-kali sih. Pertama ini kan rebound ya kan. Cuma kalau lu sadar ini juga reboundnya nggak ini. Reboundnya nggak rata. Ini sebenarnya reboundnya bentuk market structure uptrend ya kan. Betul, nggak persis di level Nggak yang persis sebelumnya. di level sebelumnya. Terus secara pattern juga ada inverted head and shoulders. Ada valid reversal pattern sebenarnya kan. Dengan range kurang lebih 21%. Terus di area 2350 kan ada supply. Tapi waktu dia breakdown di sini, ini clean. Ini chartnya bersih gitu. Biasa kalau chartnya bersih gini, dia range-nya juga bersih naiknya. Naiknya Jadi juga kalau lama turunnya bersih, naiknya juga bersih. Bersih itu maksudnya apa? Gak banyak basa-basi gitu loh. Kayak gimana ya contoh chart kotor ya. Jadi kalau bersih itu maksudnya ada range yang dia tuh turunnya turun dalam gitu. Bukan sideways dulu gitu loh. Kalau sideways dulu gue sebutnya chart kotor. Contoh. Apa ya chartnya kotor ya. Nah ini menurut gue ini kotor. Jadi kalau misalkan saham itu di kirinya nih ada transaksi, gue bilangnya kotor. Kayak misalnya gini deh. Nih. Ini sideways kan? Betul. Sideways ini kotor menurut gue. Tapi abis dia breakout dari sidewaysnya, di sini dia udah nggak ada ini lagi. Clean range ya langsung Clean di atas range ya. kayak gitu. Iya kan? Nah kayak gini deh, ini kan turun searah. Dia nggak nggak bentuk structure, turun searah, ya kan? Pas dia naiknya juga searah karena clean di sini ya. Gue sudah jelasin sih clean range Iya, artinya apa. Artinya gini, kalau misalkan turun searah, biasa naiknya juga naik searah. Tapi kalau turunnya structure, naiknya juga structure. Jadi Ngikutin sebelumnya ya. ngikutin sebelumnya, seberapa cepat dia turun menentukan seberapa cepat dia naik. Kayak gitu. Benar-benar. Makanya ada terms yang V-shape recovery dan lain-lain. Betul, V-shape recovery kan itu teori daripada semakin cepat saham itu koreksi, ketika dia bounce back juga semakin cepat sampai ke level semula. Makanya bentuknya V-shape gitu kan.
Gitu. Nah menurut lu untuk teman-teman di sini buat mencapai level capacity and capabilities kayak lu di stock market itu what it takes gitu loh. Trial error sih. Trial and error. Trial error, iterations, terus lo harus ngeliatin market jangka waktu yang lama sih. Ada yang praktikalnya nggak? Kayak yang bisa teman-teman langsung lakuin sekarang juga. Pertama sering-sering backtesting. Udah pasti. Backtestingnya. Kayak misalkan lu nonton video ini, terus lu belajar. Oh cara David ngeliat begini. Lu coba praktekin dulu. Lu praktek analisa. Kalau lu nggak pede beli pakai duit beneran, tapi gue saranin beli pakai duit beneran sekecil apapun, supaya lu ngerasain emosinya, ya kan? Lu coba aja paper trade. Jadi lu journaling aja dulu. Buy di sekian, terus ntar lu lihat analisa lu tuh bener atau enggak. Nah, menurut gue confidence itu harus dapat berdasarkan data. Bahwa lu memang constantly profitable. Lu nggak confidence karena lu nonton gua terus lu berpikir main saham gampangnya gue langsung profit gitu. Enggak gitu loh. Jadi lu harus merasakan sendiri gitu. Jadi ketika lu udah belajar, lu semua langsung praktekin, langsung analisa, trial error, lu journaling, lu paper trade, lu bikinin log. Jadi lu taruh Excel aja datanya. Dari 10 trade lu untung berapa, kalah berapa, dari 100 lu untung berapa, kalah berapa. Dari situ confidence lu akan terbentuk. Ketika confidence terbentuk, next lu mau trade pakai duit, lu jadi berani. Kayak gitu. Bener. Tapi jangan pernah berpikir bahwa saham itu gampang gitu. Iya. Bahwa saham itu gampang, gue tinggal analisa, tinggal beli untung gitu. Pasar saham ini tempat yang sangat keras menurut gue. Setuju banget. Dimana lu bertanding bukanlah dengan RT RW lu gitu. Lu bertanding with the big league, with the big boys gitu. Yang duitnya ratusan miliar, triliunan. They are some of the brightest minds in their field. Lu tau gak, hampir kebanyakan orang paling bright, orang paling cemerlang, orang paling jenius di dunia ini kerja di industri apa? Apa tuh? Finance. That's why finance adalah kerja dengan salah satu sumber potensi penghasilan terbesar. Karena orang-orang bright, orang jenius gitu loh. How do you fight against them? Ya kan? Jadi lu jangan pikir sombong lu maksudnya main saham baru untung dikit. Padahal lu baru masuk 1 juta, 2 juta, lu sombong merasa jago gitu. There are levels to this game. Gue selalu ngomong gimana, there are levels to this game. Lu merasa jago di belasan miliar, tunggu sampai puluhan miliar. Jago di puluhan, tunggu sampai ratusan. Jago ratusan, tunggu sampai triliun gitu. There are levels to this game. Jadi jangan pernah merasa diri kita tuh udah hebat. Dan jangan pernah merasa diri kita terlalu pintar untuk mau belajar. Jadilah spons yang bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Dan di level apapun, lu di level setinggi apapun, mau sejago, mau untung lu udah belasan miliar, puluhan miliar sebulan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu pesan gue lah untuk teman-teman yang dengerin kalian ya. Yang lagi dalam perjalanan di tradingnya gitu. Ya gue setuju banget sih. Soalnya kalau dengan journaling ya, lu tinggal catat apa yang gak works, lu gak lakuin, yang works, lu lakuin more. Simpel itu kan sebenarnya. Betul, karena gini, kadang orang tuh gak untung di market bukan karena mereka salah analisa. Tapi karena mereka gak pede. Bener. Misalkan mereka pegang positions. They sold too early. Mereka jual kecepatan. Gara-gara apa? Gue takut sahamnya turun lagi. Karena lu gak pede sama sistem lu. Padahal tesisnya udah bener. Gitu. Atau harusnya cut lu gak cut. Betul, iya. Gue yakin masih bisa naik. Loh, data lu ngomong apa? Bias ya soalnya. Ada bias psychology-nya gitu loh. Nah, menurut gue, kalau teman-teman masih merasakan itu, teman-teman harus lebih banyak evaluasi dan ngobrol sama diri sendiri. Menurut gue jadi seorang trader, jadi seorang investor, oke, circle tuh penting untuk lo brainstorming. Tapi lo harus banyak malam-malam di mana lo duduk sendiri, cuma dengan laptop dan kertas untuk lo evaluasi. Terutama mental state lo. Jadi orang bisa analisa market doang. Oh ini supply, demand, chart, and everything. Yang mereka gak pernah tulis apa? Mental state-nya. Waktu gue beli MDKA 10 miliar di harga segini, apa yang gue rasakan? Detail itu ya kalau journaling? Tulis, lu rasain apa? Waktu gue cut loss, gue gak, aduh anjir gue sedih. Harusnya gue gak beli. Pas untung, apa yang lu rasakan gitu. Jadi lu harus ada jurnal, emotional journal. Supaya apa? Lu kalau masuk 10M pertama, takut. 2M, 10M lagi kedua, takut. Ketiga, lu udah 10 kali masuk 10M, udah biasa aja. It's just a normal day for you gitu. Iya. PNL udah realize profit and loss-nya udah makin gede, udah biasa gitu loh. Udah standar normalnya. Udah standar normalnya. Jadi memang buat gue naikin size di capital market
and naikin confidence tuh kayak nge-gym. Ya. Jadi lu repetisi. Lu gym awal-awal pakai barbel 20 kilo, tangan lu sakit juga. Pasti berat. Cuma ya. awalnya 20 kilo ya biasa aja gitu. Persis kayak di capital market. Nah, lu sendiri udah 10-11 tahun ya di market ya? Ya. Lu di tahun berapa lu mulai profitable? Tahun ketiga lah ya. Tahun ketiga. Tahun tiga. Jadi, Tahun pertama sih gue here and there gue do a lot of mistakes. Oke, I see. Nah, lu kalau misalnya money management gitu gimana, Fit? Buat mungkin teman-teman di sini kan kerja kantoran, pebisnis. Lu money managementnya gimana? Buat sisihin berapa persen dari gaji mereka, dari untung dari bisnis mereka buat masuk ke saham? Waduh, kalau gue ekstrim sih. Gue kalau di Lu kayak ekstrim. gini gue selalu jawab gue ekstrim. Lu berapa personally dari experience lu awal-awal mulai lah? Kalau sekarang kan kegedean nih. Awal mulai ya, anjir tuh lama banget lagi. Mungkin ya, gue cuma pakai 10-20% income gue untuk biaya hidup. Sisa gue masukin saham. Sisanya lu lempar ke saham. Gue super frugal. Gue manusia super frugal. Mungkin ntar gue coba cariin kosan gue. Iya boleh. Itu bentukannya kayak pengungsian banjir. Masa sih itu gitu, Fit? Gue gak tau gue pernah cerita di talk show apa enggak. Gue mandi ditemenin kecoa. Oh iya, lu cerita ke kita Itu sih. kacau men. Sama laba-laba di di ujung-ujung kamar mandi itu ada laba-laba. Gue inget tempat tidur lu pernya coba keluar. Pernya keluar. Jadi gue taruhin bantal supaya gue gak ketusuk. Itu harganya 1 juta sebulan, gue ingat banget. Gue berdua, kamar kecil. Gue 500.000 seorang sebulan. Itu udah kamar paling murah. Lu gak akan bisa nemu kamar lebih murah. Kosan teman-teman gue tuh 2-3 juta sebulan. Kosan gue 500.000. Itu udah paling jelek. Dan di saat itu lu sebenarnya punya Banyak lah, capabilities. gue banyak lah. Lu punya capabilities buat upgrade kan. Oh easy lah, easy. 2-3 juta sebulan buat gue easy waktu itu. Cuma balik lagi ya, gue selalu ngomong gue tuh ekstrim. Gue hidup sangat frugal tuh jangka waktu lama banget. Bahkan pas gue profitable, pas gue make quite a good amount of money, gue still frugal gitu. Bener-bener gak punya apa-apa. Gue ingat banget 2020, portofolio gue ada sekian ratus juta, gue naik Honda Beat. Gue belum punya mobil waktu itu, gue naik Honda Beat, terus bangkunya digaruk kucing, terus temen gue bilang, katanya lu punya duit banyak masa motor lu Honda Beat. Nah, sekarang gue jadi katain orang kan. Gue inget banget malu bilang knalpot lu karatan lagi waktu itu. Iya kan. Masa duit lu banyak mobil lu ini misalkan. Ya walaupun sekarang udah gak ada bisa ngomong sih. Iya. Cuma, Fit. iya menurut gue gak usah pentingin omongan orang lah. Bener. Buat gue gini, kedisiplinan finansial seseorang atau seberapa lu bahagia dengan keuangan lu itu adalah gap antara ekspektasi sama realita. Jadi kalau ekspektasi lu di sini, realita lu di sini, lu nggak happy. Oke. Cuma kalau realita lu di sini, ekspektasi lu di sini, lu happy. Betul. Lu juga sangat bersyukur lah lu udah mencapai target. Iya. Lebih dari ekspektasi. Iya. Dan semakin lu mendengarkan apa kata orang, ekspektasi jadi di sini. Kalau lu nggak bisa nabung, lu nggak bisa frugal, lu nggak bisa tunda kesenangan, akibatnya apa? Lu nggak punya duit buat modal. Betul. Orang selalu ngomong, gue anak muda punya banyak duit karena gue bla bla bli blu 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 blu. Yang nggak banyak orang mikir adalah gue nunda kesenangan seberapa banyak. Iya kan? Betul. Earning money is one thing, keeping it is another thing. Masalahnya untuk lu punya capital di stock market, lu kan itu adalah duit yang lu gak spend. Iya. Wealth is what you don't see ya kan. Gak mungkin porto gue gede kalau gue dapet duit langsung gue spend. Berarti kan ada financial discipline di situ. Jadi menurut gue buat anak-anak muda ini ya financial discipline-nya harus dikuatin supaya kalian tuh dapat earnings, lu bisa tembak capital market, lu bisa gulung duitnya, sambil lu bisa jadi gede. Kalau lu baru dapat duit, spending, gaya hidupnya naik, kapan kayanya bos? Jadi disiplin tuh penting dalam segala hal ya. Nah, lu tahu kan di channel section kita di Group 40 Circle itu ada testimoni. Dan itu kan ada ribuan message. Iya. Banyak yang cuannya puluhan juta, ratusan juta. Nah, saran lu setelah mereka udah cuan dari market, cuannya itu diapain? Kayak kita boleh tarik berapa persen sih dari overall porto yang udah cuan ini? Waduh. Kalau tadi kan income ya kan, manajemen Iya. dari income. Kalau ini manajemen dari outcome, gimana caranya? Gak usah ditarik, Gak usah ditarik. gulung terus semuanya. Karena gini, ini beda different to konteks ya. Yes. Ini lu banget ya. Ini gue tanya opini dari lu. Gue sih tarik kalau gue mau beli up. Kalau
Kalau kayak gue udah beda. Oke, ya. Ya. Udah beda lah pokoknya. Udah gak mungkin bisa disamain sama orang caranya. Cuma untuk kebanyakan orang, menurut gue gini. Tujuan lu investasi itu apa? Oke. Apakah lu mau beli mobil, lu mau beli rumah, lu mau menikah, apa gitu. Contoh, orang udah untung di capital market. Dia bilang, Fit, thank you ya, misalkan gara-gara lu gue bisa beli mobil untuk keluarga gue. Gue nanya, lu tujuan lu trading or invest apa? Oh gue mau punya uang lebih untuk beli mobil buat keluarga. Ya udah beli. Iya kan? Gampang ya sesimpel itu. Tapi kalau misalkan, Fit, gue punya duit 3 miliar. Boleh gak beli BMW 1 miliar? Gue jawabnya gini. Kenapa lu mau beli BMW? Oh karena gue kesel nih ada orang ngerendahin gue. Katanya gue gak punya duit. Katanya lu investasi saham. Masa mobil lu si RV. Pakai dong BMW gitu. Jangan beli. Tapi kalau jawabannya kayak, oh ini impian gue dari masa kecil nih. Ya gue merasa gue masih muda, gue pengen duit. Gue pengen ngerasain punya mobil bagus di usia muda. Terus ya 3M gue pakai SAM, gue ada 2M. Terus gue masih bisa gulung lagi. Jawabannya boleh beli. Jadi boleh gak boleh itu seringkali juga bukan masalah finansial. Tapi alasannya. Okay. Kayak gitu loh. Jadi kayak make sure teman-teman ketika kalian mau tarik untung kalian dari capital market, lo harus ngerti dulu nih lu tarik buat apa. Kalau penting buat lu tarik beli aja gak masalah. Lu mau ajak orang tua lu umroh, tarik pakai aja. Cuma kalau pakai untuk party minum-minum tequila ya goblok lu, ya kan? Apalagi masih muda, masih merintis. Lu rusak masa depan gitu loh. Jadi untuk sesuatu hal yang membangun masa depan, tarik pakailah. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya merusak masa depan, saran gua jangan. Ego itu bahaya. Betul. Gue kemarin ketemu anak muda, umur 18 tahun. Oke. Dia nanya ke gue, apakah lu merasa lebih songong pas punya 1 miliar daripada apa yang gue punya sekarang? Jawaban gue 1000%. 1000%. Kenapa? 1000%. Gue lebih songong dan lebih tidak humble daripada gue hari ini. Pas duit lu se-M doang. Padahal duit gue cuma se-M dulu. Karena bener ya kata orang ya, semakin lu punya banyak semakin lu pengen merendah sih. Karena lu gak perlu menjelaskan. Kalau dulu gue harus menjelaskan gitu loh. Itu dua hal yang berbeda. Lu gak punya duit, lu harus menjelaskan ke orang lu punya duit. Pas punya duit justru harus pura-pura gak punya duit. Jadi hidupnya emang kebalik. Jadi kayak sekarang gue gak perlu ngejelasin gue punya duit berapa. Maksudnya kayak, lu gak percaya gue, lu gak percaya gue, lu SPT gue gitu. Ya walaupun kalau lo mau lihat gue bisa tunjukin juga sih. Cuma what's the point gitu loh. Lu bilang kayak David sebenarnya miskin gitu, mobilnya sewa semua. Bener lu bener. Bener. Gak usah berargumen. Gak usah berargumen. Ya. Udah David bohong mobil segini, bener lu bener, serius dah. Cuma kan someone who knows gitu. Yes. Iya kan? Orang bilang, lu model mobil sewaan. Ya bener. Ya datangnya ke rumah gue ya kan. Cuma there's no point menjustifying. You need to keep your ego in check gitu loh. Jadi anak-anak muda terutama di capital market banyak yang tiba-tiba punya uang gitu. Ya gue juga pernah melewati fase OKB, gue juga pernah. Mobil mewah pertama gue. Semua udah pernah gue lewatin. Menurut gue wajar. Tapi gue kasih advice aja. Gue gak merasa paling pinter, gue gak merasa paling jago dan paling kaya juga. Cuma gue juga pernah jadi anak muda umur 20 punya belasan miliar. Gue juga pernah jadi anak umur 22 punya puluhan miliar. Sekarang gue umur 25, punya apa yang gue punya. Gue cuma berpesan, bangga boleh tapi jangan sombong. Bangga dengan pencapaian boleh, tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan pernah merasa diri kalian lebih baik dari semua orang. Kalau lu merasa, gue trader, gue lebih jago daripada lu, menurut gue wajar. Karena lu butuh that competitiveness untuk menang. Yes. Tapi kalau lu merasa kayak, ini OB, lu lebih rendah dari gue, lu bajingan namanya. Gue kasih tau aja. Biasanya orang semakin miskin semakin sombong. Biasanya ngomong, lu OB, lu lebih, duit lu berapa sih? Paling 10 miliar. Lu 10 miliar tuh segini gitu loh. Orang di atas lu aja juga ngomongin segitunya lah. Iya, jadi maksudnya jangan pernah memperlakukan orang tuh kayak lu OB lu apa. Gue dengan semua orang, gue memperlakukan orang CEO sama supir gue sama aja.
Gue ngomong sama CEO emiten sama supir gue sama aja gitu loh. Gak ada yang gue bedain. Ya you need to always be respectful and respect everyone. Jadi lu mau spend boleh, tapi jangan sampai spending itu naikin ego lu, itu bahaya. Itu sangat bahaya menurut gue. Apa yang lebih bahaya daripada nggak dapetin apa yang lu mau? Dapetin semua yang lu mau dan lu merasa orang lain itu sampah. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Dan dalam trading juga salah satu ego itu ada envy ya. Envy. Dimana ketika lu udah cuan nih, udah cukup cuan ratusan juta, udah nyampe target lu lihat orang sebelah lu untung puluhan ya. Menurut gue envy itu dalam segala bidang di hidup ya, mau lu trade, mau lu hidup gitu. Makanya 7 deadly sins kan. Yes. Kalau kalian buka 7 deadly sins, ada greed, ada envy, ada anger, ya kan. Itu adalah karakteristik yang bisa menghancurkan hidup orang. Yes. Ya kalau lu punya greed di trade lu hancur, lu punya envy lu hancur gitu. Dan bahkan ada quotes kan, dunia ini tuh tidak di-drive oleh greed. Dunia ini di-drive oleh envy. Karena greed asal dari envy sebenarnya. Orang zaman dulu nggak punya mobil, iriin orang yang punya kuda. Bener-bener. Jadi it's just orang cemburu yang evolve gitu loh. Dan semakin lu tertenggelam dalam kecemburuan ini, dalam trade atau dalam hidup, pasti lu semakin cepat hancur. Oke. Jadi lu sangat hati-hati sih. Ini last, apa tips lu untuk anak-anak muda ini biar mereka itu bisa mempercepat progres mereka? Kayak lu bilang kan 3 tahun baru profitable kan. Lu ada gak tips, principles atau mindset buat mempercepat progres mereka? Progress ya. Yes. Journaling sih. Journalingnya Bagi tadi ya. evaluasi yang di sih. awal. Kayak misalnya gini, lu harus ngerti misalkan. Ya lu pasti banyak analisa gitu ya. Misalkan RMKE gitu. Ini kan saham uptrend banget. Kok bisa ya ini saham 1 November nih harganya itu 2.000. Sekarang 7.800 naik 218% dalam waktu kurang lebih 2 bulan kayak gitu. Ya kan? Gimana caranya ya? Atau misalkan lu coba analisa misalkan Antam. Kenapa Antam pas breakout 3.100 dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan itu bisa naik 35%. Ya kan? Ini sebenarnya make sense tapi lihat sideways-nya ya kan? 4 November sampai 19 Desember. Kita tuh ada bahas Antam gak? Ada dong. Ada ya? Kurang lebih kan hampir 2 bulan sideways-nya. Dari 2 bulan ini ya kan? Asing itu kan baru masuk banyak ke 11 Desember. Ya kan 11 Desember sampai 19 Desember. Nah asingnya masuk banyak ya kan? Betul. Kenapa asing masuk banyak? Itu juga harus dicari tahu. Oh global economy lagi gak sustain. Geopolitical lagi banyak drama ya kan? Orang cari emas. Antam ini kan lu beli emas Antam sekarang udah gak ada di market ya kan. Jadi this is proxy to gold. Antam juga punya copper. Copper itu merupakan salah satu penghantar listrik paling bagus. Jadi kalau demand akan solar panel dan electricity itu naik, pasti copper dibutuhkan. Antam juga punya tambang nikel. Nikel price juga rebound. Jadi the story-nya inline gitu loh. Story-nya inline, asingnya beli, dia breaking out dari sideways box-nya, wajar bisa naik 35%. Jadi this kind of thought process yang teman-teman harus pelajarin gitu loh. Jadi yang pernah beli sesuatu cuma karena kata orang, lu all in terus lu rungkat terus nyanyi orangnya, ya tuh gue sebutnya otak kecoa gitu ya. Tapi lu harus lebih mempelajari thought process, pemikiran di balik kenapa saham ini bisa naik, kenapa saham ini bisa turun, what's the logic behind supply and demand-nya, apa yang attract inflow masuk ke sahamnya, fundamental story-nya apa. Itu teman harus pelajarin gitu loh. Harus kritis ya. Harus kritis di bagian situnya. Kurang begitu sih. Oke. Ya. Thank you teman-teman udah nonton talk show kita. Ya. Dan semoga Teman-teman belajar banyak dan pasti kita akan ya. hiatus dulu 2 minggu karena gue mau main ski ke Jepang ya. Gue mau menikmati untung-untung dari tahun 2025 nggak bisa habis sih tapi. gak habis juga ya. Gue selalu bilang gue untung ini buat jalan-jalan, abis gue dijajal untung. Iya, Berikutnya. sering banget. Tapi puji Tuhan itu good problem lah. Puji Tuhan. Ya stay tune di video-video berikutnya ya walaupun Yes. AdSense kita sama biaya produksi kita boncos bikin begini ya.
Gak usah diomongin. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua. Yang penting kalian teredukasi. Yes. Ya kalau misalkan udah punya dana lebih, pengen belajar di Fortis, silakan. Iya. Kalau belum punya dana, Ya belajar dari YouTube kita aja. kita bikin talk show gini kan teman-teman bisa belajar gratis. Jadi sebenarnya nggak ada alasan gitu loh. Untuk kalian nggak belajar dan nggak berkembang di capital market. Jadi semoga kita bisa terus punya stamina untuk bikin konten-konten kayak gini lagi, mengedukasi teman-teman semua. Dan good luck di market tahun ini. Semoga teman-teman juga bisa dapetin untung banyak kayak tahun lalu. Amin. And we'll see you in the next video. Chill, ya. Salam cuan. Bye-bye teman-teman.